Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bentangan syariat Islam yang agung, ibadah tidak pernah dirancang hanya sebagai ritual mekanis yang kering. Di balik setiap gerakan ruku, sujud dan untaian zikir terdapat sebongkah mutiara yang menjadi alasan utama mengapa manusia diciptakan ke muka bumi, untuk mengenal penciptanya. Ma'rifatullah, puncak dari pengenalan mendalam itulah yang di dalam tradisi spiritual Islam dikenal sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah. Secara bahasa, kata ma'rifat berakar dari kata arafa yang berarti mengenal atau mengetahui. Namun dalam ranah ilmu hakikat, makrifat bukan sekedar pengetahuan kognitif intelektual yang didapat dari membaca baris-baris kitab atau menghafal argumen teologis. Makrifat adalah sejenis cahaya nur yang ditiupkan Allah ke dalam sanubari seorang hamba, sehingga batinnya mampu menyaksikan kehadiran, keagungan dan keindahan Sang Khalik dengan penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Hakul yakin. Mengetuk pintu makrifat adalah perjalanan pulang spiritual. Ia adalah langkah awal sekaligus muara akhir dari pencarian jati diri seorang mukmin. Tanpa adanya usaha untuk mengenalnya, kehidupan beragama seseorang akan terasa hambar, rentan goyah oleh badai ujian duniawi dan terjebak pada formalitas belaka. 4 tangga spiritual, yaitu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Untuk memahami bagaimana cara mengetuk pintu makrifat dengan benar, para ulama arif billah seringkali menganalogikannya seperti sebuah pohon kelapa atau proses menemukan mutiara di dasar samudra. Perjalanan spiritual ini tidak bisa melompati fase-fase yang ada. Seseorang harus menapaki 4 tingkatan yang saling mengikat. Yang pertama, syariat ibaratnya sebagai kulit atau sebagai perahu. Syariat adalah hukum-hukum formal Islam, segala perintah dan larangannya yang mencakup fikih ibadah dan muamalah. Syariat ibarat perahu yang kokoh atau kulit luar kelapa yang melindungi bagian dalamnya. Tanpa syariat, seseorang tidak akan pernah bisa memulai perjalanan dengan selamat. Mengetuk pintu makrifat wajib diawali dengan meluruskan ibadah lahiriah secara benar sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tarekat ini adalah ibarat isi atau sedang berlayar. Tarekat artinya jalan atau metode praktis untuk membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Jika syariat adalah aturan menunaikan sholat, maka tarekat adalah metode bagaimana agar sholat tersebut bisa khusyuk dan menghadirkan ingatan kepada Allah. Tarekat ibarat mengayuh perahu di lautan luas, melatih diri dengan zikir yang konsisten, berpuasa dan bermunajat di sepertiga malam. Yang ketiga, hakikat ibarat air kelapa atau sebagai mutiara. Hakikat adalah kebenaran sejati yang mulai tersingkap ketika batin seseorang bersih. Pada fase ini seseorang hamba mulai memahami hikmah di balik takdir, merasakan bahwa semua yang terjadi di alam semesta bergerak atas kehendaknya, af'alullah, dan melihat dunia ini fana serta tidak memiliki kekuatan mandiri tanpa Allah. Yang keempat, makrifat ibarat minyak kelapa dan atau menemukan mutiaranya yang puncaknya. Makrifat adalah puncak ketika seseorang telah sampai pada rasa kedekatan yang intim dengan Allah, al-unsu billah. Di fase ini ilmu bukan lagi hafalan, melainkan rasa zauq. Seseorang beribadah bukan lagi karena takut neraka atau mengejar pahala surga semata, melainkan didorong oleh rasa cinta yang meluap, mahabbah kepada zat yang maha indah. Langkah awal mengetuk pintu makrifat. Bagaimanakah seorang hamba awam dapat mengetuk pintu yang mulia ini? Ada beberapa pondasi utama yang harus ditegakkan sebagai langkah. Yang pertama,
Man arafa nafsahu faqad araf rabbahu. Ada ungkapan masyhur di kalangan ahli sufi, siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Langkah awal makrifat justru dimulai dengan menengok ke dalam diri sendiri. Ketika kita merenungkan betapa lemahnya fisik kita, betapa terbatasnya akal kita, dan betapa kita tidak berdaya tanpa oksigen dan detak jantung yang digerakkan olehnya, maka secara otomatis kita akan mengenal sifat-sifat Tuhan. Kesadaran bahwa diri kita adalah makhluk yang doib, fakir dan fana akan membuka mata batin kita untuk melihat bahwa Allah adalah zat yang maha kuat, maha kaya, dan maha kekal. Makrifat dimulai saat keangkuhan ego, keakuan kita runtuh, dan yang tersisa hanyalah pengakuan akan kebesarannya. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, penyucian cermin hati. Hati manusia ibarat sebuah cermin. Jika cermin itu tertutup oleh debu-debu dosa, karat keduniawian, penyakit ria, ujub, dan kesombongan, maka cahaya makrifat tidak akan pernah bisa terpantul di dalamnya. Proses mengetuk pintu makrifat menuntut adanya takhalli, mengosongkan hati dari sifat tercela dan ketergantungan pada makhluk, serta tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji dan zikir melalui taubat yang nasuha, istighfar yang tulus, dan ruku yang panjang. Karat-karat di cermin hati akan terkikis secara perlahan hingga bersih dan siap menerima kilauan cahaya ilahi. Yang ketiga, mentafakuri ayat kauniyah, semesta sebagai kitab yang terbuka. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berbicara melalui untaian kata di dalam Al-Qur'an, ayat kauliyah, tetapi ia juga memamerkan keagungannya melalui alam semesta, ayat kauniyah. Mengetuk pintu makrifat dapat dilakukan dengan cara melatih indera dan akal untuk melihat tangan Allah di balik setiap kejadian. Ketika menatap langit yang luas, pergantian siang dan malam, atau rumput kecil yang tumbuh di sela batu, seorang calon arif tidak hanya melihat objek fisik, melainkan menangkap pesan keagungan Sang Pencipta yang merancang itu semua. Dengan presisi tinggi, semesta adalah gaung dari keberadaannya. Yang keempat adalah menghidupkan keheningan zikir khafi yang tersembunyi. Zikir lisan adalah awal yang baik, namun zikir yang mengetuk pintu makrifat adalah zikir yang menembus hingga ke dalam sir, kedalaman batin tergelap manusia. Di dalam keheningan malam saat dunia tertidur lelap, cobalah untuk duduk tegak, memejamkan mata dan menyelaraskan detak jantung serta hembusan napas dengan asma Allah, Allah, Allah. Zikir yang konstan dan khusyuk ini lama kelamaan akan mengkondisikan jiwa untuk selalu merasa diawasi, muraqabah. Saat rasa diawasi itu melekat erat dalam kehidupan sehari-hari, Anda telah berada di ambang pintu makrifat. Ketika pintu makrifat itu terbuka, meski baru sekedar celah kecil yang memberikan setitik cahayanya, kehidupan seorang manusia akan berubah secara drastis. Makrifat bukan ilmu pelarian yang membuat seseorang meninggalkan tanggung jawab dunia, melainkan ilmu yang membuat seseorang menjadi penguasa atas dunianya, bukan budak darinya. Beberapa buah manis dari makrifatullah meliputi: yang pertama, kedamaian jiwa yang mutlak, sakinah. Orang yang makrifat tidak lagi dicemaskan oleh urusan rezeki atau masa depan, karena ia mengenal betul sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, dan Al-Mudabbir, Maha Pengatur. Yang kedua, ketangguhan menghadapi ujian. Saat ujian datang, musibah datang, mata batinnya langsung melihat bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menggugurkan dosa atau menaikkan derajatnya. Rasa kecewa luntur karena ia ridho terhadap apapun ketetapan kekasihnya. Yang ketiga, keikhlasan hakiki. Baginya pujian dan cacian manusia nilainya sama saja nol. Fokus utamanya hanya satu, yaitu pandangan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, mengetuk pintu makrifat adalah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan keistiqomahan, kerendahan hati, dan bimbingan rohani yang lurus agar tidak tergelincir pada pemahaman yang keliru. Ia dimulai dari langkah kecil yang sederhana, memperbaiki sholat kita, memperbanyak istighfar,
merenungkan kehampaan dunia dan mulai mencintai Allah di atas segala-galanya. Mari kita ketuk pintu itu dengan untaian doa dan kepasrahan total, sebab tiada kebahagiaan yang lebih tinggi bagi jiwa seorang manusia di dunia ini melainkan saat ia merebahkan keningnya dalam sujud, lalu hatinya berbisik dengan penuh keyakinan, "Aku mengenalmu wahai Tuhanku, dan cukuplah Engkau bagiku." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.